kita memiliki anak yang sukses, mulia dan berbudaya, akan menjadi hafiz Al-Quran, hafiz Al-Quran Al-Karim, maka sangat penting peran dari orang tua. Orang tua sangat berpengaruh dalam mencetak, dalam membina dan pendidikan dari anak-anaknya. Orang tua yang senantiasa mendidik anak-anaknya sejak dini, ketika anak ini ada di dalam rumah, sebelum mereka kuliah, sebelum mereka belajar, sebelum mereka STK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, anak itu masih dalam pengasuhan orang tua. Nah, pada saat itulah sebenarnya masa-masa kritis, masa-masa genting, masa-masa urgen dalam proses pendidikan anak-anak kita. Jika kita tanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketaatan kepada Allah, nilai-nilai kecintaannya pada Al-Quranul Karim, maka insya Allah ketika dia tumbuh dewasa, dia akan cinta kepada Al-Quranul Karim, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Mudah dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengenal Allah dan Rasulnya, mengenal mana hak, mana batil. Selain daripada itu, peran dari orang tua terhadap anak adalah senantiasa mendoakannya. Selain orang tua membina, mendidik anak-anaknya di rumah, jangan sampai lupa dengan doa. Apalagi anak kita yang sudah beranjak dewasa, kemudian dia dimasukkan ke dalam pondok pesantren misalnya, atau ke tempat sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan, maka jangan lupakan orang tua senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang tidak ada hijabnya antara Allah dan dirinya, itu adalah da'watu al-walid li waladih, doanya orang tua kepada anaknya. Ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua. Doakan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa cinta Al-Quranul Karim, anak-anak yang hafizah. Doakan terus setelah sholat 5 waktu, doakan terus khususnya sekarang di bulan Ramadan, sebelum berbuka puasa, di waktu sahur. Itu adalah waktu-waktu mustajab. Senantiasa berdoa. Dakwatu al-musafir, dakwahnya orang yang musafir. Dakwahnya al-mazlum, orang yang dizalimi. Dakwatu shaim, doanya orang yang berpuasa, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semuanya ketika berdoa mustajab. Maka orang tua yang senantiasa berdoa kepada Allah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan agar anaknya menjadi anak-anak yang terbaik, anak-anak yang hafizah, maka insya-Allah akan berdampak pada anak-anaknya. Ya, ketika qiyamul lail, kemudian di dalam sujud, sholat-sholat, orang tua doakan putra-putrinya agar menjadi putra-putri yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi putra-putri yang hafizah. Selain daripada itu, ya, peran dari orang tua adalah memberi makan, minum, ya, kepada putra-putrinya dari sumber harta yang halal. Karena ini sangat penting sekali. Ya, ketika seorang anak ingin belajar agama, mungkin kemudian mereka juga mondok di pesantren, maka ketika yang kirimkan, yang diberikan itu adalah dari harta yang halal, maka ini juga akan mempercepat proses ya pendidikan anak, pembinaan pada anak, dan kecintaannya pada Al-Quranul Karim. Yang keempat adalah hormati
para guru-guru anak-anak kita. Ini juga adalah bagian dari keberkahan. Jika anak-anak kita belajar di suatu tempat, di sekolah atau pondok pesantren, maka hormati guru-gurunya, para pengajarnya, para pembimbingnya, para pembinanya. Hormati oleh anak-anak kita dan hormati oleh orang tua. Itu adalah bagian dari cara kita, ya, ikhtiar kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang terbaik. Inilah 4 hal bagi orang tua dalam menjadikan anak-anaknya, ya, putra-putrinya, putra-putri yang soleh-solehah, cinta Al-Quran, hafiz-hafizah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.